Sejak dahulu kala, proses pengelolaan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam menghitung dan mengelola data supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala, berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini, komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematika biasa. Di antaranya adalah sistem komputer di kasar supermarket yang mampu membaca kode barang belanjaan, sentral telepon yang menangani jutaan panggilan komunikasi, jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia. Berikut saya rangkum 5 generasi komputer. Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan komputer tahun 1943. Pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Jerman. Perkembangan komputer generasi 1 diawali dengan terciptanya komputer yang disebut dengan Electronic Numerical Integrator Computer atau yang disebut dengan ENIAC. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert dan rekannya John Mauchly, dan contoh ini merupakan komputer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. John von Neumann mendesain Neumann Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau yang disebut dengan EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program maupun data. Ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama adalah unit pemrosesan sentral atau central processing unit yang memungkinkan seluruh fungsi komputer dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951 atau yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur. This is the face of a UNIVAC. A UNIVAC is a fabulous electronic machine which we have borrowed to help us. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat memengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Benda ini ditemukan oleh John Burton, Walter Brattain, dan William Shockley. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Pada tahun 1960-an, mulai berkemunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, dan sistem operasi. Komputer generasi kedua mengalihkan bahasa mesin menjadi bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Beberapa bahasa pemrograman seperti bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau yang disebut dengan COBOL dan formula translator atau yang disebut dengan Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Bagi macam karir baru bermunculan seperti programmer, analis, dan ahli sistem komputer.
Industri piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 hingga 1971. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain. Dari solusi itu ditentukan dari batu kuarsa. Jack Kirby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan Integrated Circuit atau IC di tahun 1958. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. IC dapat mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon yang kecil terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian, para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor, sehingga menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalamnya dapat dipadatkan dalam sebuah chip. Beberapa contoh komputer generasi ketiga adalah IBM, UNIVAC, dan Honeywell. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, menghasilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau yang disebut dengan LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau yang disebut dengan LSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berkurang setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau yang disebut dengan PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM Comfortable dengan memakai CPU IBM PC atau 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel, dan juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan sebagainya. Ini semua termasuk dalam golongan komputer generasi keempat. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur Clarke berjudul 2001: Space Odyssey. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau yang disebut dengan AI, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalaman sendiri. Kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU yang bekerja yang berdampak. Kemajuan lain, teknologi superkonduktor memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang intinya dapat mempercepat kecepatan informasi.
Jepang adalah negara yang terkenal dengan sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk dengan merealisasikan banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Terima kasih telah mendengarkan. Itu tadi yang hanya saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Randy Pratama Putra ingin undurkan diri. Semoga bermanfaat bagi semua yang membutuhkan. Terima kasih.
can't stop smiling. Your heart pounds inside your chest. You try to stand, but your knees become weak. And then that little red-haired girl glances at you, and all of life's possibilities become so clear, and then you realize she has no idea you're alive.